Ini gila benar atau digila-gilain? Jadi skenario ada, pasti, jangan dusta lah. Semua orang waras tahu ini skenario. Tapi orang gila yang dulu tidak mencari ustadz. Ada yang sampai disebut gila, sampai cari ulama dan ustadz untuk dibunuhi misalnya. Siapapun yang coba-coba menyerang ulama, menyerang kiai, jangan kasih hati, buru mereka, habisi mereka. Jadi kalau polisi mengatakan mereka orang gila, sedikit-sedikit dikatakan orang gila, ini cara-cara lama. Dulu menjelang pengkhianatan PKI di tahun 1965 juga seperti ini. Mereka berhasil membunuh ulama, Allah bangkitkan ratusan ulama lagi. Mereka berhasil kuburkan seorang hafiz Quran, Allah bangkitkan jutaan para penghafal Al-Quran. Mereka menghalang guru kita Habib Rizik, insyaallah Allah hadirkan para habaib yang memperjuangkan Islam. Dan orang gila ini pinter, sasarannya itu cuma kiai, tokoh agama, kok nggak Kapolri gitu. Hah, orang gila ngejar Kapolri gitu, ngejar Kapolda gitu. Kok orang gila taunya cuma kiai-kiai saja sama tokoh agama. Ini gila benar atau digila-gilain? Jadi skenario ada, pasti, jangan dusta lah. Semua orang waras tahu ini skenario. Yang kedua sistemik. Dikatakan sistemik, menyebar luas. Menyebar luas. Dari mulai Jawa Barat, kemudian sampai ke Aceh. Imam Masjid Baitur Rahman Banda Aceh mau ditikam sedang sholat. Diamankan oleh jemaah di belakangnya. Kemudian tadi kita dengar lagi di Tuban masjid dihancuri kaca-kacanya. Orang gila katanya. Belum apa-apa, belum diperiksa ke rumah sakit gila, sudah tahu gila. Cepat sekali gitu, gila. Kayaknya bukan polisi gitu. Nggak profesional, kayak bukan polisi. Kalau polisi kan ada disidik dulu, diperiksa dulu. Kalau setengah gila tuh kayak gila dibawa ke rumah sakit jiwa dulu, diperiksa otaknya. Kok cepet kali begitu tiba-tiba gila. Zaman Nabi ada orang gila dibacakan ruqyah Al-Fatihah menahan air liur. Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Air kursi dibaca Al-Fatihah sampai air liurnya banyak. Setelah banyak diludah ke muka orang gila. Sehat. Tapi orang gila yang dulu tidak mencari ustadz. Ini orang gila ini aneh. Tapi saya tidak khawatir. Saya tidak khawatir. Di Jogja tidak akan ada yang menangkap ustadz. Lihatlah, wow gitu banyaknya harokah Islamiyah. Sepatunya besar-besar. Saking besarnya kaki ustadz pun terpijak. Enggak, bercanda. Tolong dijaga ya, orang-orang kurang sehat sekarang banyak. Dan agak anehnya kok yang dicari para ulama, para ustadz dan sebagainya. Kita doakan dan kita jaga mudah-mudahan ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang sampai stres, ada yang mencapai taraf hilang gangguan kejiwaannya, ada yang sampai disebut gila, sampai cari ulama dan ustadz untuk dibunuhi misalnya. Allahu a'lam bishawab. Paham ya? Baik. Apalagi kalau jiwanya misalnya mulai ada bermasalah, mulai terganggu, mulai ngincar-ngincar ulama, bawa linggis dan sebagainya gitu ya. Nah, yang seperti itu yang paling banyak masalah. Orang yang ingin berjuang kembali menegakkan nilai-nilai kebaikan dalam dirinya, setidaknya berubah jadi orang baik. Pertama, dia akan berhadapan dengan orang munafik. Antum mesti hati-hati betul. Karena itu setiap muslim diminta oleh Al-Quran untuk berpegang teguh pada tali Allah, bersatu, jangan terpecah belah. Karena setiap antum akan berjuang menegakkan kebaikan-kebaikan, antum akan berhadapan dengan golongan ini, munafik. Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat ke-8 sampai ayat 9-nya. Bahkan di ayat 9 disebut orang munafik mencoba menipu orang-orang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Orang-orang munafik itu dia mencoba mengelabui Allah dan dia mencoba menipu orang-orang beriman. Perhatikan baik-baik. Abdullah bin Ubay bin Salul hidup di tengah-tengah orang Islam, berada di tengah-tengah orang beriman. Disebutkan di antara sifatnya Quran surah kedua ayat ke-14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu akbar. Kalau hadir di tengah-tengah para pejuang orang beriman, seakan-akan hadir, support, baik. Tapi kalau sudah datang ketemu dengan teman-temannya, mereka katakan,
kami dengan mereka cuma bercanda saja. Kami isi condongnya kepada kalian. Hanya saya ingin ingatkan pada Anda, ketika Anda akan bergerak seperti itu, kata Al-Quran, Anda akan berhadapan dengan orang munafik. Silahkan cek. Kalau orang Islam cuma sholat di masjid saja, mereka nggak akan ganggu, Pak. Antum kalau cuma baca Quran saja, antum nggak akan diganggu. Tapi kalau antum terlibat dalam ekonomi, terlibat dalam politik, maka mereka akan muncul mengganggu antum. Itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Sekarang kita harus bersatu, tepikan berbagai hal yang memecah belah kita semua. Banyak ujiannya. Ya, bangsa asing itu yang tidak baik, ya, yang baik-baik banyak. Yang tidak baik tidak ingin kita itu bersatu, tidak ingin kita maju. Sebab kalau kita sudah bersatu, bangsa kita maju itu luar biasa. Ya, sumber daya alamnya banyak, orang yang pintar-pintar. Saya katakan pada Anda, orang Indonesia dikenal pintar, demi Allah saya katakan, pintar. Ada apa dengan negeri kita? Saya ingatkan beberapa tahun yang lalu dulu, di mana menjelang reformasi, bahkan awal daripada reformasi, ada isu ninja, di mana para kiai diserang, para kiai dibunuh. Begitu mereka ditangkap ke polisi, polisi mengatakan mereka orang gila. Nah, kali ini cara yang sama terjadi. Penganiaya kiai di Cicalengka ditangkap, dinyatakan sebagai orang gila. Begitu juga pembunuh saudara kita, yaitu pimpinan daripada komando brigade Persis, ternyata begitu ditangkap juga dinyatakan sebagai orang gila. Karena itu saya ingatkan kepada umat Islam, ayo jaga ulama kita, jaga habaib kita, jaga kiai kita, jaga semua orang tua kita. Siapapun yang coba-coba menyerang ulama, menyerang kiai, jangan kasih hati, buru mereka, habisi mereka. Jadi kalau polisi mengatakan mereka orang gila, sedikit-sedikit dikatakan orang gila, ini cara-cara lama. Dulu menjelang pengkhianatan PKI di tahun 1965 juga seperti ini. Banyak kiai dikejar, dibunuh. Dan begitu mereka ditangkap, mereka dikatakan orang gila. Jangan percaya dengan isu kegilaan ini. Maka itu saya ingatkan kepada umat Islam saat ini, siapkan senjatamu, siapkan dirimu, siapkan bekal perjuanganmu. Siapa saja yang coba-coba mengganggu ulama, mengganggu kiai, menganiaya ulama kiai, apalagi membunuhnya, kita buru, kita kejar, kita habisi. Kalau polisi tidak ingin bertindak, kalau tentara tidak mau bertindak untuk mengamankan negeri ini, maka umat Islam wajib bangkit untuk menjaga agama, bangsa dan negara. Saya mau tanya semua yang hadir di sini, siap bangkit berjuang? Siap bangkit melawan? Siap menegakkan keadilan? Siap melawan kedaliman? Saya mau tanya sekali lagi, semua yang ada di sini sekali lagi, siap bela agama? Siap bela Islam? Siap bela ulama? Siap bela kiai? Siap bela bangsa? Siap bela negara? Takbir! 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 Sallu ala Nabi! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ini yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, rapatkan barisan, tingkatkan persatuan persaudaraan kita. Jangan biarkan terjadi lagi serangan kepada kiai dimanapun, terjadi serangan kepada ulama dimanapun. Siapapun yang coba-coba menyerang para ulama dan kiai, menyerang para habaib, siapapun dia, menganiaya apalagi membunuh, kita kejar, kita habisi mereka di tempat. Karena itu saya katakan di sini kepada para polisi, para tentara, kalau Anda tidak mau masyarakat main hakim sendiri, kalau Anda tidak mau masyarakat menyeret para bajingan-bajingan yang ingin mencelakai para ulama, kalian semua harus bertindak lebih dulu, bertindak sigap, tangkap mereka, jebloskan mereka ke penjara. Jangan beralasan mereka orang gila, kemudian mereka dilepas, dibiarkan, didiamkan, sementara korban sudah berjatuhan. Nah, karena itu kepada para umat Islam yang hadir tempat ini, khususnya para pemuda, jaga baik-baik para ustadz dan para kiai kita. Khususnya Al-Ustadz Abdus Somad. Ini merupakan aset kita, pejuang kita, yang saat ini menjadi benteng daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana beliau sampai saat ini tetap istiqamah, konsisten, menyuarakan kebenaran, menegakkan keadilan. Jaga baik-baik, lindungi, jangan biarkan beliau diganggu oleh siapapun. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya mau tanyakan kepada seluruh jamaah kaum muslimin di Masjid Jami Al-Ma'mur, siap berjuang? Takbir! Sallu ala Nabi! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dari kota suci Makkah Al-Mukarramah, saya doakan Anda semua umat Islam yang ada di negara Republik Indonesia, dan khususnya yang ada di Masjid Jami' Makmur Tanah Abang saat ini, semoga selalu dilimpahkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doakan agar saya sekeluarga segera kembali ke Indonesia untuk berdiri kembali bersama Anda semua dalam rangka menegakkan keadilan dan melawan segala kezaliman. Itu saja. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Jazakumullahu khairal jaza. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan mereka tidak terputus, terus menerus dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Mereka tidak akan henti, kata Allah. Terus apa cara mereka? Coba, maaf ulang lagi. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah dengan mulut mereka, ucapan mereka. Quran kritikal, ucapan mulut kan pakai mulut, tulisan termasuk, upaya termasuk, ulama terancam termasuk. Dicari kesalahan, dicari termasuk semua. Yang saya khawatir Indonesia untuk kepentingan politik dijadikan sebagaimana terjadi di negeri Arab sekarang. Itu yang saya khawatirkan. Saya orang Arab, lahir besar di sana, dan saya sendiri mengalami. Termasuk Usama bin Laden, dia termasuk orang tetangga kami. Sudah kecil kami tahu siapa dia, siapa keluarga besarnya. Cerita panjang lebar, saya tidak mau terlalu panjang lebar keluar dari intinya. Banyak kepentingan politik untuk menghancurkan Islam. Yang saya khawatir terlibat kepentingan politik untuk menghancurkan negeri kita Indonesia. Sekarang coba lihat di Arab. Mohon maaf, tunjukkan kepada saya negara yang tidak perang. Yaman perang saudara, Libya perang saudara, Sudan musibah luar biasa, Tunisia, Jazair yang baru sekarang muncul, Libya apalagi, Suria, Irak habis sudah, tidak ada lagi. Sampai sekarang, dari sejak dijatuhkan Saddam Hussein sampai sekarang Irak tidak bisa aman. Sampai hari dari tahun 90 sampai sekarang tidak bisa aman. Apalagi sekarang Mesir. Maka alhamdulillah kita bersyukur sampai titik ini, alhamdulillah masih negeri kita aman. Berbagai macam budaya, suku, beda agama, walaupun banyak berusaha untuk mengadu domba di antara kita, memecahkan belah kita, tapi alhamdulillah masih Allah berikan karunia. Makanya kita mempertahankan Al-Quran di tengah kita, memperhatikan Al-Quran, karena Al-Quran adalah wasilah melindungi kita dari segala bahaya dan keburukan. Alhamdulillah, jujur saja negeri kita masih diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala TNI yang peduli rakyat. Saya tahu banyak cerita, saya sudah bertemu dengan banyak pejabat-pejabat TNI maupun bagaimana kasus tentara yang ada di luar negeri. Wallahi alhamdulillah, nikmati Indonesia. Masih luar biasa kebersamaan dan keakraban antara masyarakat sama TNI. TNI adalah rakyat, rakyat adalah TNI. Kita harus syukur, dan mudah-mudahan TNI kita masih terus istiqomah
dan dilindungi oleh Allah untuk menjaga negeri kita Indonesia. Amin ya Allah. Amin. Kita percaya Allah selalu hantarkan hamba-hamba yang baik. Makanya saya ingin kita termasuk dalam hamba-hamba yang baik ini. Coba tolong saya baca lagi dari awal. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Jangan harap mereka berhenti untuk memadamkan cahaya Allah. Jangan harap. Itu sunnatullah sampai hari kiamat. Ada batil, ada hak, ada ma'ruf, ada munkar, ada baik, ada buruk, ada Islam, ada kufur. Tidak akan berhenti. Sampai datang satu zaman Allah kirimkan angin dan setiap orang mukmin menghirup angin itu mati. Dan yang tersisa di bumi tidak ada satu orang berkata la ilaha illallah. Baru kejadian peristiwa hari kiamat. Dan mereka bisa merasakan tanda-tanda yang tak akhir menghadapi kiamat. Selama titik ini belum terjadi, perlawanan antara hak dan batil tidak ada henti. Dan coba bahasa Arabnya yuriduna, fi'il mudhari', artinya mereka upaya mereka tidak ada habisnya. Mereka habiskan harta, habiskan harta, habis kekayaan, habiskan jabatannya untuk memadamkan cahaya Tuhan. Daripada mereka memanfaatkan nikmat harta, nikmat jabatan untuk kehidupan mereka, tidak. Dia mengarahkan semua nikmat itu untuk menghancurkan Islam. Dan mereka tidak tahu wal aqibatu lil muttaqin, pertolongan Allah untuk orang yang bertakwa. Mereka tidak bakal menang. Mereka berhasil membunuh ulama, Allah bangkitkan ratusan ulama lagi. Mereka berhasil kuburkan seorang hafiz Quran, Allah bangkitkan jutaan para penghafal Al-Quran. Mereka menghalang guru kita Habib Rizik, insyaAllah Allah hadirkan para habaib yang memperjuangkan Islam. Semua ada baiknya. Tapi harus kita mengambil pelajaran. Dan selalu saya berpesan, jangan teremosi. Makanya pas tadi sore saya ditusuk dan saya dapat di tangan saya jujur langsung hentikan jamaah. Karena saya yakin jamaah di saat itu pasti emosi dan mereka memukul. Saya bilang stop, jangan. Walaupun sudah terlanjur dipukul, karena saat itu saya maulah mencabut posisi pisau yang sudah ada di dalam tangan saya keluarkan. Baru saya perhatikan, kasihan, jangan kita terpancing emosi. Jangan. Saya tidak mau kita menghadapi satu musibah tapi kita bikin musibah lebih besar. Itu tidak boleh. Kita mengingkari satu kemungkaran, jangan sampai kita mengakibatkan kemungkaran lebih besar.